Setelah menempuh perjalanan beberapa menit akhirnya Devan dan Airin telah kembali ke hotel tempat mereka menginap semalam. Memang ada sedikit jarak yang kini mulai tercipta di antara mereka berdua, sebab keduanya merasa canggung untuk memulai lebih dulu, bagaimanapun kini keadaan sudah berubah. Devan yang sadar diri dengan semua kebohongannya dan Airin yang telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia bukan hanya istri dari Devan tapi juga pernah jadi budak seks Adam Pramana. Keduanya duduk di sofa ruang tengah dengan keadaan yang canggung. Kini Devan baru bisa memperhatikan istrinya dengan lekat, bersyukur saat tidak menemukan satupun luka di tubuh sang istri. Sungguh, Devan benar-benar merasa cemas saat Airin menghilang. Langit di atas kepalanya seolah runtuh, hidupnya hancur. Mas Devan sudah membuat pengakuan atas semua kebohongan di masa lalu dan sekarang aku juga akan mengatakan bagaimana masa laluku dulu, ucap Airin. Akhirnya dia yang lebih dulu buka suara memecah keheningan di antara mereka berdua. Apa ini ada hubungannya dengan Adam Pramana? Iya. Aku tidak ingin mendengarnya. Tapi Mas Devan harus tahu, karena ini menyangkut jati diriku. Devan membuang nafasnya dengan sangat kasar, entah kenapa dia merasa akan kehilangan istrinya jika mengetahui tentang masa lalu Airin. Ada perasaan cemas yang menguasai hatinya, tidak mampu dia kendalikan. Pikiran Devan begitu berkecamuk, apalagi sejak tadi dia memikirkan nasib Valea. Devan mengusap wajahnya frustasi, dia bingung bagaimana memulai semua pembicaraan tentang masalah ini. Aku memang pernah menikah dengan Adam Pramana, ucap Airin. Cukup Airin, aku tidak sanggup mendengarnya. Tapi dia tidak pernah menganggapku istri, baginya aku hanyalah budak seks, jelas Airin kemudian, dia tetap bicara meski sang suami memintanya untuk berhenti. Dan meski dengan susah payah akhirnya Airin mengakui aibnya sendiri seperti ini. Sumpah, sebenarnya Airin merasa sangat malu dan terpuruk, dia bahkan mengucapkan kalimat itu dengan suara yang gemetar. Tapi Airin tidak ingin membohongi Devan, tidak ingin ada yang dia tutup-tutupi. Jika Devan tidak bisa menerima masa lalunya, Airin akan menerima dengan ikhlas. Tapi jika Devan masih tetap bersedia bersamanya, maka Devan harus tahu semua masa lalu Airin. Karena masa lalu ini begitu membelenggu, tak akan mampu dia tutupi. Apalagi sekarang Adam telah menunjukkan diri di hadapan mereka berdua. Dan mendengar pengakuan istrinya tersebut Devan langsung teringat ucapan Dr. Ardi yang mengatakan bahwa Airin adalah korban kekerasan seksual. Dulu Devan mengira jika Airin mengalami pemerkosaan, karena itulah dia sampai trauma seperti itu. Tidak menyangka bahwa semuanya jauh lebih parah dari apa yang pernah dia duga. Airin dijadikan sebagai pundak seks dengan dalih pernikahan. Devan sontak terdiam dan Airin kembali bicara mengungkap semua fakta tentang hubungannya dengan keluarga Pramana. 6 tahun lalu Airin jadikan sebagai penebus hutang oleh sang ayah, masuk ke dalam keluarga Pramana dia diperlakukan sebagai budak. Airin bahkan bekerja di rumah itu tanpa mendapatkan bayaran sepersen pun. Julukan sebagai penebus hutang selalu melekat di dalam kepala Airin hingga membuatnya bekerja begitu keras, berharap suatu saat nanti semua hutang sang ayah akan lunas. Karena dibenci oleh semua orang Airin dijebak sampai akhirnya menghabiskan malam bersama Adam, sejak saat itu mereka menikah secara diam-diam. Dulu Airin kira pernikahan itu akan berhasil karena Adam perlahan memperlakukannya dengan baik. Sampai akhirnya Nyonya Martha menjodohkan Adam dengan Sanaya dan akhirnya pernikahan di antara mereka berdua terjadi. Tak lama setelah pernikahan itu akhirnya Airin tahu bahwa Adam hanya menjadikannya sebagai budak seks, tahu pula bahwa sang ayah hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari korupsi yang dilakukan oleh Darius. Jadi sebenarnya sang ayah tidak memiliki hutang sebanyak itu dan tidak seharusnya dia diperlakukan seperti binatang seperti ini.
Adam dan Darius mengetahui semua hal tersembunyi tersebut, tapi mereka tetap diam seolah Airin benar-benar berhak menanggung semuanya. Airin seperti orang bodoh yang dipermainkan oleh seluruh keluarga Pramana. Malam itu Airin memutuskan untuk keluar dari rumah keluarga Pramana dengan membawa semua kebencian yang sudah menguasai hati. Namun justru berakhir Airin mengalami kecelakaan hebat, sampai kehilangan ingatan dan 5 tahun waktu berlalu mengubur kenangan buruk tersebut. Sekarang aku sudah mengingat semuanya, aku akan balas semua perbuatan mereka Mas. Aku akan balas, ucap Airin yang kini kembali menjatuhkan air mata, dadanya sesak sekali saat menceritakan semua hal itu. Devan tidak menjawab dengan kata-kata, dia langsung bangkit dari duduknya dan memeluk sang istri, membawa Airin ke dalam dekapannya. Sudah, maafkan aku sayang, maafkan aku, ucap Devan, berulang kali dia mencium puncak kepala Airin. Sang istri yang kini menangis terseduh di dalam dekapannya. Tubuh Airin bahkan sampai bergetar karena tangis itu. Tangis yang terasa begitu pilu. Dan Devan benar-benar meminta maaf karena tidak bisa menggantikan kesedihan sang istri. Andai bisa biar dia sendiri yang menanggung semua rasa sakit ini. Setelah puas menangis, Airin pun melerai pelukannya dengan sang suami. Secara perlahan dia mengangkat wajahnya dan membalas tatapan Devan. Aku bukan wanita yang pantas untuk bersanding denganmu, Mas. Jika kamu ingin berpisah, aku. Ucapan Airin terhenti karena tengkuknya sudah lebih dulu ditarik dan sang suami Meng 1 bib 1 R-nya dengan begitu udah 11. C1 Uman yang seolah memintanya untuk berhenti bicara. Sebelum menikahi kamu, aku sudah tahu kamu mengandung Valea. Sejak pertama aku sudah menerimamu dengan sepenuh hati, ucap Devan kemudian. Jadi jangan pernah bicara tentang perpisahan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kita akan tetap bersama dengan Valea dan Kailendra, timpal Devan pula. Mendengar penjelasan itu kini Airin yang lebih dulu memeluk suaminya dengan erat. Entah bagaimana caranya dia bisa membalas semua kebaikan sang suami, apalagi jika ingat yang memperlakukannya dengan baik bukan hanya Devan, tapi seluruh keluarga Mahardika. Lagi-lagi air mata Airin jatuh, tapi kini segera dia hapus. Kamu ingin keluarga Pramana hancur. Aku akan melakukannya untukmu, ucap Devan dan membuat Airin memeluknya semakin erat. Di perusahaan Mahardika Kingdom, Zaskia setelah menginjakkan kaki di sana. Penampilannya yang begitu anggun sontak mencuri perhatian semua orang. Memang belum banyak yang mengenalnya sebagai nona muda di keluarga Pramana. Tapi tetap saja aura sang nona muda terpancar jelas dari dirinya. Zaskia langsung mendatangi meja resepsionis untuk meminta bertemu dengan sang CEO. Aku ingin bertemu dengan Devan, bisa sambungkan aku dengannya. Pinta Zaskia, suaranya bahkan terdengar begitu lembut. Saat pertama kali dia mendatangi meja resepsionis aroma wangi tubuhnya langsung tercium oleh semua karyawan di sana. Maaf Nona, apa sebelumnya Anda sudah membuat janji kamu dengan Tuan Devan? Tanya seorang karyawan. Belum, katakan saja padanya bahwa Zaskia Pramana datang dan ingin bertemu. Aku yakin Devan akan langsung memintaku untuk datang ke ruangannya. Saya akan segera menghubungi sekretaris beliau, jawab karyawan itu, sebuah jawaban yang cukup membuat Zaskia merasa tidak puas, karena dia ingin langsung tersambung dengan Devan tapi ternyata harus melalui sekretaris lebih dulu. Saat panggilan itu tersambung Vanessa langsung menjelaskan bahwa selama 1 minggu ke depan Tuan Devan tidak bisa diganggu. Jika ingin bertemu maka harus membuat jadwal temu lebih dulu. Hari Senin minggu depan. Baik sekretaris Vanessa, terima kasih. Ucap sang karyawan lalu menutup teleponnya. Maaf Nona,
1 minggu ini Tuan Devan tidak bisa ditemui. Jika Anda ingin membuat janji temu maka jadwalnya hari Senin minggu depan. Zaskia membuang nafasnya dia sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin tapi malah jadi sia-sia begini. Apa sekarang Devan ada di ruang kerjanya? Maaf Nona, memangnya apa yang ingin Anda lakukan? Aku akan langsung menemuinya saja. Maaf Nona, jika Anda nekat seperti itu saya akan memanggil pihak keamanan untuk mengusir Anda dari perusahaan ini, tegas sang karyawan. Dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana perusahaan agar tetap kondusif, berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jika ada pengacau maka dia tidak akan segan untuk bertindak tegas. Astaga, apa kamu tidak tahu siapa aku? Tanya Zaskia pula, mulai menunjukkan kesombongannya. Zaskia kemudian mengeluarkan kartu namanya, Zaskia Pramana Manajer di perusahaan Pramana Kingdom. Aku adalah nona muda dari keluarga Pramana, jelas Zaskia kemudian. Maaf nona, tapi saya hanya bekerja sesuai tanggung jawab saya. Anda bisa menemui Tuan Devan minggu depan. Akan aku ingat namamu, balas Zaskia. Dia bahkan langsung menghafalkan nama karyawan yang tidak sopan melayaninya ini. Dan setelahnya Zaskia pun pergi meninggalkan tempat resepsionis tersebut. Sang karyawan wanita sontak membuang nafasnya dengan kasar, merasa lega tapi juga takut sekaligus. Kata-kata terakhir wanita itu terdengar seperti ancaman baginya. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu takut, ucap rekan kerjanya yang lain dan dia mengangguk. Lagi pula bukan pertama kali mereka menghadapi tamu yang tidak sopan seperti itu. Keluar dari perusahaan Mahardika Kingdom, Zaskia pun menghela nafas kecewa. Rasanya bahkan sampai ingin membuang proposal yang sejak tadi dia pegang di tangan kanannya. Pagi tadi dia sudah sesumbar pada Mas Darius bahwa proposal ini akan langsung tiba di meja Devan, tapi ternyata sekarang dia justru seperti dicampakkan begitu saja. Bagaimana caranya aku bisa menemui Devan? Gumam Zaskia, dia bahkan tidak memiliki nomor kontak pria tersebut. Semua nomor yang dia dapatkan hanyalah nomor orang-orang tidak penting, seperti sekretaris dan asisten pribadi. Zaskia akhirnya kembali memutuskan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dia duduk di kursi tunggu yang tersedia di lobi. Yang Zaskia yakini adalah kini pria itu masih berada di ruang kerjanya. Dia hanya tinggal menunggu beberapa waktu sampai akhirnya Devan keluar dan saat itu dia akan langsung menemui sang CEO. 5 menit kemudian Zaskia kembali melihat jam yang melingkar di tangan kirinya. Sudah 5 menit, gumam Zaskia. Jam. 30 menit kemudian dia kembali melihat. Kenapa lama sekali? Gumam Zaskia yang mulai merasa kesal dan bosan. Dia mana tahu jika hari ini Devan tidak akan datang ke perusahaan. Dia bahkan kini masih berada di kamar hotel bersama dengan Airin. Setelah semua peristiwa yang terjadi akhirnya mereka kembali menyatu untuk menguatkan hubungan. Airin juga sudah menceritakan tentang pertemuannya dengan kakek Emran Brawijaya. Devan begitu terkejut saat mendengar cerita tersebut, hidup sang istri seolah penuh dengan banyak kejutan. Keluarga Brawijaya bukanlah keluarga sembarangan, keluarga itu bahkan mendapatkan julukan bangsawan. Lantas tak heran jika kakek Emran langsung memberikan keamanan khusus untuk sang cucu. Namun meski begitu Devan tidak bisa langsung bernafas lega, dia yakin Airin tak akan bisa dengan mudah masuk ke dalam keluarga itu, apalagi jika harus menduduki posisi yang penting. Aku tidak tahu harus bahagia atau bersedih, tapi pertemuanmu dengan kakak Emran harus tetap disyukuri. Akhirnya kamu bertemu dengan keluarga kandungmu, ucap Devan. Iya mas, aku juga sudah mengatakan pada kakek aku tidak bisa pulang sekarang. Apalagi hasil tes DNA itu belum keluar.
Bisa saja semua dugaan kakek Emran salah dan ternyata aku bukan cucunya, jelas Airin. Sejak tadi dia sudah banyak bicara dengan sang suami, namun pikirannya selalu saja tertuju pada seluruh keluarga Pramana. Kebencian yang sudah mengerak di dalam hati tak bisa diabaikan begitu saja. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera menemui satu persatu keluarga itu. Menunjukkan diri pada mereka semua bahwa dia masih hidup dengan baik-baik saja. Bahkan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik setelah keluar dari neraka itu. Zaskia kini telah bergabung dengan perusahaan Pramana Kingdom. Sanaya tetap bekerja di perusahaan keluarganya setelah melahirkan anak pertama. Entah bagaimana kabar Helena dan Darius sekarang. Namun mengingat satu persatu anggota keluarga itu, sudah mampu membuat Airin geram. "Mas," panggil Airin kemudian. "Kenapa sayang? Hatiku sakit sekali, aku ingin sekali membalas semua perbuatan mereka. Bisakah kamu memberiku waktu untuk sendiri dulu?" Tanya Airin kemudian, dia tidak ingin melibatkan sang suami dalam dendamnya yang sudah mendarah daging. Devan sebenarnya ingin menjawab tidak, tapi sejak dulu dia memang tidak pernah mengekang Airin. Dia selalu membebaskan sang istri, karena hanya dengan begitu Airin akan kembali ke pelukannya lagi. Jadi kini dengan sangat terpaksa Devan menganggukkan kepalanya kecil. "Aku akan selalu mengawasi kamu, apa boleh?" Tanya Devan kemudian dan sekarang giliran Airin yang mengangguk. "Terima kasih Mas. Terima kasih karena masih bersedia menerimaku. Dengan semua kekuranganku dan ambisiku sendiri. Sebenarnya aku tidak setuju dengan dendam, pembalasan yang paling telak adalah menunjukkan bahwa sekarang hidupmu sudah baik-baik saja. Tapi jika seperti itu masih tidak cukup bagimu, maka lakukan apa pun yang kamu mau. Asalkan kamu akan tetap kembali padaku," balas Devan. Airin lantas memeluk sang suami erat, sebelum akhirnya dia melepaskan pelukan tersebut. Turun dari atas ranjang dan mulai menemui Nas yang sejak tadi menunggunya di ruang tamu. "Atur pertemuanku dengan Adam Pramana." "Baik Nona. Jangan panggil aku Nona, aku sudah menikah." Tita Airin, dia merasa Nas tidak menganggap suaminya ada. Nas terdiam sesaat. "Baik Nyonya," ucapnya kemudian. "Ayo kita pulang lebih dulu, anak-anak pasti sudah menunggu kita," ajak Devan setelah sang istri bicara dengan asisten pribadinya. Devan benar-benar melepaskan Airin untuk melakukan apapun yang dia mau. Devan memberi Airin ruang di mana sang istri bisa meluapkan semua yang ada di dalam hatinya. Devan percaya dengan seperti ini Airin akan tetap merasa nyaman di dekatnya. Namun tidak bisa dia pungkiri sesekali Devan pun merasa khawatir, takut jika Airin akan kembali ke masa lalunya. "Iya Mas," jawab Airin patuh, "bagaimanapun mereka telah pergi sejak kemarin." "Oh ya, ponselmu semalam jatuh di mobil taksi. Tadi aku sempat bertemu dengan sopir taksi itu dan dia mengembalikan ponselmu," terang Devan di saat mereka mulai bersiap untuk pulang. "Ya ampun, aku sampai lupa tentang ponsel itu Mas. Mas Devan memberi uang pada sopir taksi itu kan?" Tanya Airin pula, yang ingin membalas semua kebaikan. Aku sudah memberinya uang." "Syukurlah." Menjelang siang akhirnya mereka meninggalkan hotel tersebut. Dalam perjalanan pulang Airin mendapatkan laporan baru di Vanessa tentang jadwal Devan yang harus mereka susun sama-sama. Zaskia Pramana tadi datang ke kantor dan membuat sedikit keributan. Dia sepertinya memaksa sekali ingin bertemu dengan Tuan Devan, tulis Vanessa dalam pesan singkat yang dia kirim pada Airin. Meskipun sudah mengetahui bahwa Airin adalah istri dari bosnya tapi mereka tetap menerapkan sistem kerja yang profesional. Dengan seperti ini Airin pun akan tetap merasa nyaman. Sebenarnya pesan ini sudah Vanessa kirim beberapa jam lalu,
tapi Airin baru sempat membukanya. Dan membaca pesan tersebut salah satu alis Airin sampai naik ke atas, heran dan mempertanyakan apa tujuan Saskia. Jika hanya untuk kerjasama harusnya tidak perlu ada keributan. Di pesan kedua yang Vanessa kirim, dia bahkan menjelaskan jika Saskia mengancam salah satu karyawan. Aku mengatur jadwal temu Senin minggu depan, tapi Nona Saskia belum mengiyakan, ucap Vanessa di pesan yang terakhir. Abaikan saja dia, jika ada keluarga Pramana yang ingin bertemu dengan Tuan Devan biar aku yang mengaturnya secara langsung. Balas Airin. Oke. Vanessa pun membalasnya dengan cepat. Kenapa? Tanya Devan, karena dilihatnya sang istri begitu fokus menatap layar ponselnya. Apa Mas Devan mengenal Saskia Pramana? Tanya Airin langsung. Tidak, balas Devan, dia menjawab begitu cepat tanpa ragu sedikit pun, karena memang Devan tidak mengenal wanita itu. Hanya saja nama Pramana membuatnya merasa terganggu. Dia adalah adik dari Adam Pramana, tadi dia datang ke kantor dan mencarimu. Tapi sepertinya bukan tentang urusan pekerjaan, dia datang seperti ada urusan pribadi. Jadi bagaimana? Kamu ingin aku menemuinya? Tanya Devan pula, dia akan melakukan apapun untuk membantu sang istri membalaskan semua rasa sakit hati. Devan ingin ini semua cepat selesai dan mereka bisa kembali fokus pada rumah tangga sendiri. Tidak terusik oleh keluarga bajingan tersebut. Mendengar semua cerita Airin, Devan pun merasa marah. Namun dia selalu percaya bahwa dendam tak akan menyelesaikan masalah apapun. Kedua pihak akan terus menyakiti sampai akhir dan itu rasanya akan sangat menyakitkan. Valea dan Kailendra pasti akan terkena imbasnya. Mas Devan bersedia. Aku hanya ingin tahu apa tujuannya menemui kamu, balas Airin, sedikit ragu saat dia mengucapkan pertanyaan itu. Sungguh, sebenarnya dia tidak ingin membawa sang suami terlibat dalam urusan ini. Tapi tak bisa Airin pungkiri, dia tetap membutuhkan peran Devan. Baiklah, aku akan meminta Vanessa untuk mencari nomor ponselnya. Dengan begitu aku bisa menghubunginya secara langsung. Aku sudah dapat, dia meninggalkan kartu namanya di resepsionis, balas Airin, bibirnya tersenyum sedikit. Selalu bersyukur memiliki Devan di dalam hidupnya. Airin lantas memberanikan diri untuk lebih dulu menggenggam erat tangan sang suami, tapi Devan justru menariknya dan mengecup bibirnya sekilas.